wabarakatuh. Yang jawab salam kita doakan ya hilang kesedihannya, hilang utangnya. Kalau hilang utangnya, Bu, Pak, enak ya Bu ya. Hidup nggak punya utang enak ya Bu ya. Apalagi bisa ngutangin, enak lagi itu. Cuma kalau ngutangin nggak usah ditagih, karena lagi itu lebih berat daripada nyari. Kalau lagi bisa 2 bulan, 3 bulan, setahun nggak lunas-lunas. Tapi kalau nyari duit, hari ini kita bawa sayuran, hari ini kita dapat duit, ya kan? Hari ini kita buka warung nasi goreng, malamnya dapat duit. Tapi kalau nagih, nah makanya kalau orang ngutangin nggak usah ditagih, Bu, ikhlasin aja. Kalau berani ngutangin, ikhlasin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam Ustaz doakan cepat pinter ngaji, khatam imriti, khatam alfiyah, khatam hadis Nabi, kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, ya, Sunan Ibnu Majah, khatam. Amin ya robbal. Ibu-ibu kita doakan bapak-bapaknya cepat umroh, cepat naik haji, kebeli emas, gelang, kalung, intan dan permata. Amin ya rabbal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Ustaz doakan nambah iman dan takwanya, nambah rajin ibadahnya, nambah rajin sedekahnya. Yang kami hormati Al-Mukarram Pak Kiai Haji Syarifuddin beserta Ibu, mudah-mudahan panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya. Yang kami hormati Pak Haji Riyadno, mudah-mudahan makin sehat, makin berbelas waras, suki beras, barangnya akas, kerjanya tuntas. Amin ya robbal. Yang kami hormati wali santri, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan banyak rezekinya, obul cita-citanya. Juga yang kami hormati dan kami sayangi para santriwan santriwati, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, digampangkan cita-citanya, dan diberkahi kehidupannya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Jokot tingkir minum kopi, kopi ditanam di tengah sawah. Ayo berpikir untuk negeri agar hidup kita makmur penuh berkah, agar hidup kita makmur penuh berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bunga indah di dalam taman, aneka warna menarik
baik hati, ayo jaga tali persaudaraan, kita rawat NKRI, kita rawat NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahid bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Al-Imam Al-Ghazali, kenal Imam Al-Ghazali? Kenal ya? Kenal ya? Imam Al-Ghazali itu mujadid, penulis kitab, terutama kitab ya. Al-Ghazali itu tentang ilmu jiwa atau jadi apa, ilmu tentang tasawuf gitu ya. Ya. Apa bukunya? Al-Ghazali karangannya Ihya Ulumuddin. Itu membahas tentang jiwa manusia. Suatu saat Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada santrinya. Ada 6 pertanyaan. Mungkin sudah tahu jawabannya ya. Al-Ghazali bertanya, apa yang paling dekat? Ada yang bisa menjawab? Apa yang paling dekat? Allah, Tuhan, ibu, bapak, sahabat, apalagi? Yang paling dekat apa? Allah. Semua jawaban benar. Hanya kata Imam Ghazali yang paling dekat itu kematian. Ada nggak yang mati pagi, siang, sore, malam, bangun tidur, lagi naik motor, naik mobil, naik kereta, naik pesawat, naik kapal laut? Ada nggak yang matinya bayi? Ada kan? Ada yang SD, ada yang SMP, SMA, perguruan tinggi, aki-aki, mini, ada ya semuanya. Komplit ya. Jadi kematian itu nggak mesti harus tua. Ada nggak yang matinya tidak sakit? Ya, kemarin baru bulu tangkis, besoknya meninggal. Kemarin baru mau kerja ke kantor atau tabrakan motor. Makanya yang paling dekat kata Imam Ghazali adalah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa innama tuwaffuna kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa dakhalal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Akan maut. Mati apa maut? Apa mampus? Apa isdat? Apa almarhum? Ya kalau kiai barangkali almarhum gitu ya. Kalau orang biasa meninggal atau mati ya. Kalau begal, jahat, narkoba, mampus kali. Mampus gitu ya. Dikebukin orang karena begal. Mampus gitu ya. Suatu saat pastikan datang
saat-saat yang menakutkan. Reng, 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 reng. Sang malaikat pencabut nyawa tak merenggut rohmu dari badan. Boleh. Ya kan, makanya apa yang perlu dibawa yaitu amal, ibadah, semuanya ditinggal. Ya, istri cantik ditinggal, suami ganteng, motor bagus, mobil bagus, rumah bagus, duit dolar, semua ditinggal. Yang dibawa hanya amal ibadah. Sudah banyak amal ibadahnya. Amin, mudah-mudahan ya. Pertanyaan kedua, tadi apa yang paling dekat? Kalau mau jadi persoalannya. Yang kedua, apa yang paling jauh? Apa yang jauh? Gunung, sawah, tebing, lautan. Apa yang paling jauh? Kutub utara, kutub selatan. Apa yang paling jauh? Yang paling jauh kata Imam Ghazali masa lalu. Masa lalu itu nggak bisa kembali lagi. Maka gunakan masa lalu kamu, udah nggak bisa kembali lagi. Kalau dulunya rajin belajar, ya sekarang pintar. Hari ini adalah masa sekarang. Masa lalu tinggal kenangan, hari ini adalah kenyataan. Masa yang akan datang adalah impian, khayalan, dan cita-cita. Masa lalu biarlah masa lalu, tak usah kau kenang, kau ingat lagi. Masa lalu biarlah masa lalu, tak usah kau kenang, kau ingat lagi. Nah sekarang masa sekarang kamu harus belajar, ya, rajin belajar, rajin beramal. Turun. Yang ketiga, ada pertanyaannya lagi. Apa yang paling berat? Apa yang berat? Apa? Besi. Apa lagi? Beton. Apalagi yang paling berat? Menurut Imam Al-Ghazali yang paling berat itu amanah, megang amanah. Betul. Karena apa? Banyak orang masuk penjara, banyak orang terhina, banyak orang terpedaya karena tidak bisa memegang amanah. Ketua partai masuk penjara, bendahara masuk penjara, gubernur, bupati, camat, lurah, RW, RT, ketua ormas karena tidak amanah. Maka yang paling berat adalah memegang amanah. Mudah-mudahan ini adalah orang-orang yang sanggup memegang amanah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang keempat, apa yang paling ringan? Yang paling ringan? Apa? Yang paling ringan apa? Yang paling ringan? Hah? Yang paling ringan? Pahala. Yang paling ringan itu kata Imam Al-Ghazali itu ninggalin sholat. Udah. Iya, lagi di pasar, lagi di jalan, lagi naik kereta, lagi di lautan, lagi mancing, lagi main bola, lagi senam, lagi jogging. Wah, sholatnya ketinggalan. Tapi kalau santri, insya Allah sholatnya selalu tepat waktu. Amin ya robbal. Di Pakomudi, Badan Koordinasi Mubalik Indonesia, itu sudah turun ke 11 kecamatan. Sudah mensurvei PTK ke kelas-kelas baik SD negeri maupun SMP negeri. Satu kelas itu sekitar 30, 40. Yang sholatnya 5 waktu itu 3 orang, 2 orang, 4 orang.
Itu udah 11 kecamatan, masih 18 kecamatan lagi belum disebut. Ya. Padahal innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang rajin sholat pasti akan dicegah dari perbuatan keji dan munkar. Nggak mungkin orang yang sholat tawuran, ya, gara-gara kalah, bakar-bakaran, ya, Persipura kalah ngamuk, ya, Makassar kalah ngamuk sama Persib, ya. Jakarta kalah ribut. Orang sholat nggak apa-apa. Iya, kalah udah biasa, menang udah biasa. Kalau menang dalam kehidupan itu adalah wajar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Roda lagi berputar, kita lagi ini duitnya banyak, disyukurin. Kita lagi gembira, disyukurin. Lagi duitnya sedikit, kita bersabar. Kita lagi kena musibah, kita bersabar. Iya. Iya. Jadi kita bersurvei. Sudah kecamatan. Enggak ada itu. Ya adalah paling satu lah yang sholatnya 5 waktu. Itu. Iya. Ya Allah, begitu parahnya. Waktu itu anak-anak SD kelas 6, SMP kelas 3. Iya. Maka kalau alhamdulillah ini santri ini pasti rajin sholat, ya kan? Iya, pasti. Sepohon kayu daunnya rindang, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Betul nggak? Walaupun dia besar 10 tahun, kaya yang nyembah gua, pangkatnya udah profesor dokter, kalau nggak sembahyang apa gunanya? Betul nggak? Karena sholat itu adalah tiang agama, ya kan? Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat berarti meruntuhkan tiang agama tersebut. Pertanyaan kelima, apa yang paling tajam? Omongan orang. Lisan. 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 Golok. Lidah. Yang paling tajam adalah lidah. Ya, lisan. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang, bicara macam-macam. Bisa jangan ngomongin orang, karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa jadi salah paham. Lidah senjata utama bagi keselamatan kita. Apa dong? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Joko tingkir minum boba, yang hadir orang bertakwa. Joko tingkir minum Fanta, yang hadir dapat pahala. Yang hadir Pahala. salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala Yang bersih yang mana?
pesan dari pesantren selaku ketua panitia PSB penerimaan santri baru, tolong para santri mengajak santri baru ke Sirajul Atfal, ya, semua santri, temannya, saudaranya, ya, familinya, tetangganya, begitupun wali santri, tolong di share, ya. Nanti saya nge-share di grup, tolong di-share ke semua lapisan masyarakat. Hampir tiap hari nge-share, ya. Agar ayo gabung di pondok pesantren Sirajul Atfal. Karena kebesaran Sirajul Atfal, ya kalau sudah banyak santri. Sanggup? Sanggup ya? Sanggup ya? Bawa santri sanggup? Sanggup? Sanggup. Santriwati sanggup bawa santri ke sini? Sanggup? Sanggup? Sanggup. Wali santri sanggup bawa santri ke Sirajul? Sanggup? Sanggup. Sanggup. Alhamdulillah. Barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Hakim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah pernah berwasiat kepada sahabatnya, yaitu Al-Ghifari. Ini sambil dari kitab Nasihatul Ibad karya Imam Nawawi Al-Batani, ya. Itu ada 4 nasihat. Yang pertama nasihatnya apa? Jadi kami wa inna bahro amin. Perbaikilah kapalmu karena lautan sangat dalam. Ya, apa artinya? Perbaiki amal ibadahmu, perbaiki kebaikanmu, perbaiki sedekahmu, perbaiki imanmu, karena lautan sangat dalam. Kalau lautan sangat dalam itu ibaratnya kalau kita nggak memperbaiki iman Islam kita, ya, torekoh kita, ya, talqin kita akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Ya. Sudah hidup tapi udah mati. Banyak kan? Udah hidup tapi mati pergaulan, mati usaha, mati namanya, mati masa depannya, mati nama baiknya. Nauzubillah min dzalik. Nasihat yang kedua, wa hudhiz zadan kamila wa inna syafar ba'i. Perbanyaklah bekalmu karena perjalanan sangat jauh. Kita ini lagi berjalan. Dan ini makhluk angkasa, Pak. Dulu rumah kita di mana? Di surga. Adam dan Hawa ada di surga. Diturunkan ke bumi. Kita ini lagi merantau ini ke bumi ini. Ya. Lagi merantau. Lihat, ibadah lagi merantau. Perjalanan masih panjang jalan kita dari alam akhirat turun ke alam dunia, turun lagi nanti ke alam kubur, turun lagi ke alam mizan, ke alam mahsyar, turun lagi ke jembatan Siratal Mustaqim, baru di situ masuk surga atau masuk neraka. Oleh karena itu perbanyaklah bekalmu. Bekal apa? Sama. Bekal iman dan takwa, bekal ibadah, ya, bekal amal soleh. Nasihat yang ketiga, wa akhlisil amala wa innallaha basir. Ikhlaslah engkau dalam beramal karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti. Amal apa aja? Coba amal itu apa aja?
Amal ngasih duit, amal jelas. Membantu tetangga sakit, amal, ya kan? Nolong orang yang musibah, amal, ya kan? Membuang duri di jalan, amal, kan? Senyum, amal, kan gitu ya? Senyum juga amal. Oleh karena tapi ikhlas. Kalau amal karena pamrih, Allah sangat teliti. Oh ini amalnya karena pamrih. Oh bantu orang sebarin kemana-mana. Saya bisa membantu ini aku menyebar. Iya, niatnya pamrih. Nggak ikhlas itu. Ini saya bantu. Tapi bahasanya menyakitkan. Ini saya bantu tolong. Aduh, sudah dibantu nololin. Ini saya bantu. Oh, maksudnya kerja. Waduh, yang dikasih marah. Nggak ikhlas. Ya. Iya, jadi kalau bantu orang yang ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'atan ya Tuhelal judi wal karami ya Tuhelal judi wal karami ngawiti ingsun larasing yo polo konco yo polo konco priyo wanita ojo mung ngaji syariat bloko gur pinter dongeng nulis lan maca temben burine bakal sengsara temben burine bakal sengsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marang liyane kafire dewe gak digateke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale. Pak jangan lama-lama kata dia. Kelawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rino lan geni zikir lan suluk jo nganti
bisa kami sampaikan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.